Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kali ini kita akan bahas logo. Logo bisa berupa gambar, lambang, simbol, atau teks, atau juga bisa ilustrasi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau pembeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Logo bisa diterapkan di perusahaan, merek, produk, bahkan personal seseorang yang biasa disebut personal branding. Mendesain logo bisa jadi sangat menyenangkan jika kalian mengerjakan logo dengan alur yang efektif sehingga yang kalian kerjakan tidak terlalu lama dan berlarut-larut. Hari ini saya akan membagikan tips yang biasa saya pakai untuk membuat logo. Yuk simak, siapa tahu menginspirasi kalian sebagai desainer grafis. Riset is key. Semua kerjaan kreatif itu perlu melakukan riset dan mencari contoh yang sudah ada atau contoh-contoh yang Anda sukai. Misalnya dengan melihat berbagai style logo dan cari tahu apanya kompetitor atau logo perusahaan sejenis industri. Misalnya dengan melihat berbagai style logo dan cari tahu apanya kompetitor atau perusahaan sejenis, bagaimana bentuk logo-logonya. Dan pertimbangkan membuat mood board untuk mempermudah pekerjaan kalian dengan menggunakan Pinterest atau media riset yang kalian sukai. Kalau saya biasanya menggunakan Pinterest untuk menjadikan mood board pekerjaan saya agar mempermudah prosesnya. Di Pinterest itu gue lebih menentukan bagaimana bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Kalian bisa gunakan sistem mood board, itu akan mempercepat pekerjaan kalian. Di setiap proyek, membuat sketsa akan menambah kejelasan, mempersingkat waktu, dan membuat kalian lebih produktif. Kebanyakan desainer memulai dengan 10 hingga 20 sketsa kasar sebelum memulai desain di depan komputer menggunakan Photoshop ataupun Illustrator. Orang lebih sering buntu jika langsung memulai di komputer atau di Photoshop Illustrator jika tidak punya sketsa terlebih dahulu. Jika kalian mengalami kendala yang sama, sering buntu membuat logo ketika langsung di komputer, coba lakukan proses sketsa kasar di kertas atau di iPad kalian untuk memperlancar proses kerja membuat logo kalian. Dari sketsa yang kalian buat sebanyak 10 hingga 20 sketsa kasar tadi, tentu saja tidak semua kalian buat desainnya di komputer. Buatlah 2 hingga 5 sketsa kasar itu yang paling layak. Kemudian pilih 2 atau 3 hasil desain kalian untuk diajukan ke klien. Tapi sketsanya yang banyak tadi jangan dibuang ya. Simpan saja, akan tetap berguna sebagai referensi project keseluruhan gitu. AI yang bisa kalian gunakan. Jika kalian merasa referensi yang kalian cari di Pinterest itu kurang atau ingin lebih memperdalam ide menggunakan AI, kalian bisa gunakan AI generatif buat riset dan brainstorming yang akan menghemat waktu kalian. Ada beberapa AI yang biasa saya gunakan. Ada Luca, ada Midjourney, Stock IMG AI. Kalian bisa pelajari sendiri bagaimana cara kerja AI itu. Di konten ini kita fokus tips membuat logo saja ya. Mungkin di pembahasan lain kita akan bahas AI yang biasa saya gunakan. Pengembangan dan penyempurnaan. Akan menyenangkan jika sketsa yang kalian ajukan langsung disetujui oleh klien. Jika tidak, perlu kembali ke langkah sebelumnya yang gue bahas tadi. Nah, jika konsep sketsa yang sudah diproses digital, sudah diterima oleh klien, sudah di-ACC, ada penambahan atau revisi tipis-tipis, lanjut ke langkah selanjutnya. Terbuka untuk masukan klien apa yang perlu ditambah atau dikurangi. Di bagian ini kalian harus lebih sabar, lebih menerima, lebih legowo sih bahasa Jawanya gak sih? Ya kayaknya gitu. Di bagian ini kalian harus lebih sabar, lebih menerima konsep Anda jika dirusak klien karena revisi. Revisi berkali-kali bikin kalian stres. Namanya kerjaan bikin stres sudah biasalah. Selanjutnya proses terakhir, finishing. Jika logo sudah benar-benar finish, sudah di ACC sepenuhnya, kalian bisa buat versi mockup untuk gimmick agar terlihat profesional. Misalnya logo diletakkan di produk, di stationery, misalnya amplop, stempel, dan sebagainya. Jika kalian bisa animasi, buatlah animasi logo sederhana sebagai bonus jika budget dan waktu kalian memungkinkan. Itu memberi rasa bahwa kalian itu benar-benar ahli di bidang logo dan si klien merasa worth it meng-hire Anda dan membayar Anda gitu.
Sehingga jika klien ingin pesan logo, akan ingat nama kalian sebagai desainer logo perusahaan dia, dan itu terbukti efektif. Dengan begitu si klien bisa merekomendasikan ke teman-temannya jika membuat logo ke kalian gitu. Jika kalian ingin belajar animasi logo, kalian bisa searching di YouTube atau di Google gitu dengan kata kunci animasi logo After Effects, karena kebanyakan animasi logo dibuat di After Effects gitu, di Adobe atau After Effects. Itu saja yang bisa saya sampaikan tips membuat logo yang cepat dari saya. Biasakan dengan memulai dengan mood board untuk membatasi ide-ide kalian agar tidak terlalu luas atau tidak terlalu blur untuk memulai. Dan lakukan sketsa kasar di kertas digambar secara tradisional atau di iPad. Secara tradisional itu menggunakan kertas gambar pakai bolpen gitu, maksudnya pakai pensil gitu. Buatlah 10 hingga 20 ide logo untuk memulai. Seleksi yang mana yang kalian ajukan ke klien, setidaknya 3. Dengarkan feedback revisi dari klien dan kemudian lakukan finishing dengan menggunakan mockup atau animasi. Itu saja konten tips membuat logo yang biasa saya lakukan. Jika kalian punya cara lain, bisa sharing di komentar agar bisa membantu teman-teman yang lain yang belum punya alur kerja membuat logo, siapa tahu bisa terinspirasi dengan cara kalian. Jika suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian. Jika suka dengan obrolan desain, gadget, dan game dari saya, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa see next video ya. Bye.